Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Berlian Maulidia Izati Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah dasar RP. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan melakukan tutorial Odoo. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama dari kelompok anggota kami. Yang pertama ada Naufal Alfi W 3 titik terakhir 074, ada Octavia Edsel Rizky 3 titik terakhir 082, ada Muhammad Faresa Purnama Magistra 3 titik terakhir 084, ada Peter Yoga Nando Rumokoy 3 titik terakhir 093, dan Sarya Rizky Andanu 096. Untuk studi kasusnya yaitu PT Serangkai Bambu adalah sebuah toko buku dan alat tulis yang melayani pelanggan dari berbagai segmen, baik perorangan, sekolah, maupun perkantoran. Penjualan dilakukan secara eceran maupun grosir, menyesuaikan kebutuhan pelanggan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Perusahaan ini memanfaatkan sistem Odoo atau ERP sebagai tulang punggung digital yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis mereka. Sebelum menggunakan sistem ERP, berbagai masalah operasional kerap terjadi. Salah satunya adalah proses transaksi di kasir yang masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan menimbulkan antrian panjang di waktu-waktu sibuk. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Serangkai Bambu memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan real-time. Tidak hanya mempercepat proses transaksi, sistem ini juga secara langsung memperbarui jumlah stok barang yang tersedia di gudang. Masalah lain yang sering dihadapi adalah ketidakakuratan data persediaan. Seringkali staf tidak mengetahui dengan pasti apakah suatu barang masih tersedia atau sudah habis. Hal ini menyebabkan terjadi kekosongan barang yang dicari pelanggan ataupun overstock yang menghambat perputaran barang. Mungkin dengan cara memberikan peringatan otomatis ketika stok mulai menipis, sekaligus mempermudah proses pemesanan ulang ke supplier PT Serangkai Bambu maupun mengatasi hal lain. Untuk pelanggan seperti sekolah atau perkantoran yang melakukan pemesanan dalam jumlah besar, proses sebelumnya juga tidak terdokumentasi dengan baik. Seringkali penawaran harga dibuat secara terpisah dan tidak tercatat dalam sistem. PT Serangkai Bambu membutuhkan setiap pesanan besar kini dibuat melalui sales order yang terintegrasi langsung dengan sistem pembuatan invoice dengan pengelolaan stok. Di sisi pengadaan barang, PT Serangkai Bambu sebelum sering melakukan pembelian tanpa memberikan data stok yang sebenarnya, akibat perusahaan kerap mengalami kelebihan stok atau kurang barang penting. PT Serangkai Bambu ingin mempermudah pembuatan purchase order berdasarkan data kebutuhan aktual dari sistem inventory sehingga pembelian menjadi lebih efisien dan terencana. Dari sisi keuangan, perusahaan mengalami kesulitan dalam mencatat dan memantau keuntungan karena tidak adanya laporan otomatis dengan semua transaksi yang terjadi melalui pos, sales maupun purchase. Kini langsung tercatat ke dalam laporan keuangan, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan dengan informasi yang akurat oleh PT Serangkai Bambu. Terakhir, dari sisi pelanggan, perusahaan sebelumnya tidak memiliki data pelanggan yang terdokumentasi. Ini menyebabkan kesulitan dan menjalin komunikasi lanjutan dan promosi berkelanjutan. Melalui CRM, perusahaan kini memiliki basis data pelanggan yang lengkap, termasuk riwayat pembelian mereka. Hal ini memungkinkan pengiriman penawaran khusus secara berkala kepada pelanggan tetap. Integrasi antar submodul juga menjadi kualitas utama dari sistem ERP yang digunakan setiap transaksi saling terkait. Penjualan depo secara otomatis memperbarui stok tercatat dalam keuangan, proses pembelian juga memperbarui stok, dan data pelanggan dari CRM digunakan untuk memperkuat strategi penjualan. Dengan sistem yang terintegrasi, PT Serangkai Bambu kini mengelola operasional bisnis dengan lebih efektif, efisien, dan berbasis data yang terpercaya. Selanjutnya, untuk permasalahan dari modul submodul dan PIC modul dan integrasi dengan submodul lainnya. Yang pertama ada modul sales, submodulnya POS, point of sales. Permasalahannya adalah transaksi dicatat manual, rawan kesalahan hitung dan antrian panjang di kasir. PIC submodulnya adalah Muhammad Faresa Purnagista. Integrasi dengan submodul lainnya
yaitu inventory yang pertama dibuktikan dengan integrasi antara data penjual di kasir pada modul sales dan data stok barang otomatis berkurang pada modul inventory. Selanjutnya pada cost dan accounting dibuktikan dengan integrasi antara data penjualan di kasir pada modul sales dan data pemasukan yang langsung tercatat pada keuangan di modul accounting. Selanjutnya dengan post dengan sales dibuktikan dengan integrasi antar data transaksi penjualan pada modul sales dan data analisis laporan penjualan harian maupun bulanan pada modul sales. Yang selanjutnya pada modul sales juga dan submodul sales, permasalahan jelas sulit melacak penawaran untuk sekolah atau pembelian grosir tidak terdokumentasi. PIC submodul yaitu Peter Yoga Nanormokoi untuk integrasi dengan inventory dibuktikan dengan integrasi antara data sales order pada modul sales dan data stok barang yang langsung diperhitungkan pada modul inventory. Untuk integrasi sales dan accounting dibuktikan dengan integrasi antara data penjual dan modul sales dan data pendapatan yang otomatis tercatat dalam laporan keuangan pada modul accounting. Selanjutnya pada modul sales dan submodul CRM, permasalahannya tidak ada database pelanggan tetap, sulit melakukan promosi berkelanjutan. PIC submodul ada saya, Syarian Sekiandanu. Untuk integrasi dengan sales dibuktikan dengan integrasi antara data pelanggan dari transaksi pada modul sales dan pelanggan data tersebut untuk penawaran khusus pada modul sales. Selanjutnya untuk modul accounting, submodulnya accounting, permasalahannya tidak ada laporan keuangan otomatis, kesulitan memantau keuntungan dan pembayaran. PIC-nya Noval Alfi Wibowo. Integrasi dengan inventory dibuktikan dengan integrasi antara data pengeluaran barang dari gudang akibat penjualan dan secara otomatis menurunkan nilai persediaan dan mencatat HPP pada modul accounting. Untuk integrasi dengan purchase dibuktikan dengan integrasi antara penerimaan barang dari pembelian pada modul purchase dan pencatatan otomatis utang usaha serta nilai penambahan persediaan di modul accounting. Untuk selanjutnya dengan sales, pengenagian atau piutang utang dibuktikan dengan integrasi antara invoice penjualan yang dibuat di modul sales dan pencatatan otomatis piutang usaha serta pendapatan di modul accounting. Selanjutnya untuk modul inventory, submodul inventory, permasalahan jelas stok sering tidak akurat, tidak tahu stok buku atau alat tulis tersedia atau kosong, kesulitan melakukan restock. Untuk PIC-nya submodul inventory Novel Alfi Wibowo. Untuk integrasi dengan purchase dibuktikan dengan integrasi antara data pembelian barang melalui purchase order pada modul inventory dan penambahan stok barang secara otomatis pada modul inventory. Untuk modul inventory submodul purchase, permasalahannya barang dibeli tanpa pertimbangan stok dan permintaan aktual sering overstock atau kekurangan. PIC-nya Octavio Edsel Rizky. Untuk integrasi dengan accounting dibuktikan dengan integrasi antara data pembelian dari supplier pada modul inventory dan pencatatan otomatis sebagai pengeluaran pada modul accounting. Selanjutnya yaitu implementasi pada aplikasi Odoo. Bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, masuk di purchase. Nah, di purchase ini kita bisa bikin pembelian kepada supplier. Jadi kita menyetok barang untuk toko kami pada toko buku kami itu. Nah, misalkan kalau kita ingin membuat membaru, kita inginnya ke arah mana ya? Coba kita ke ambil beli baru kertas ini mau habis kira-kira ya. Nah, situ ini kan udah ada ya. Nah, jadi udah saya tambahkan sebelumnya. Nah, di sini nih kita bisa bikin produk. Produknya terserah mau yang gimana. Kan misalkan buku tulisnya habis. Oke. Kita tambahin buku tulis dan kuantitinya kita ubah, mungkin kita tambah nyetok 500 dengan harga yang sudah kita patok ya, yang sebelumnya. Nah, ini ntar juga udah otomatis di amountnya juga bakal udah tertulis. Nah, dari sini kita bisa order deadline, kita bisa atur kapan maunya
Misalkan deadline-nya tanggal 19, terus ntar waktunya ya bisa terserah jam 10 mungkin itu udah bisa. Ya, expected arrival-nya juga kita bisa datengin secepat mungkin, yang samain lah deadline-nya juga. Ini bisa ya kayak gitu. Nah dari sini kita bisa confirm order. Nah kita terus bisa create bill. Sebenarnya ini masih ini apa namanya, invoice per line. Nah atau send PO, send PO-nya ke masih loading. Nah misal bisa send ke apa namanya, emailnya pada perusahaan tersebut. Terus kita ke knowledge ini biar bisa apa namanya, di setujui lah, setujui sama usaha kami, atau kita bisa receive. Nah receive ini udah berarti selesai, berarti kita validate, ini bisa validate dan kita bisa kembali aja. Nah di sini kita bisa apa namanya, udah membuat sesuatu stok barang lah di situ. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang pertama itu di bagian inventory, yang mana itu berisi tentang list dari produk sama operation, yang dimana receipt ini apa isi dari apa riwayat pemberian schedule, yang mana contohnya ini yang udah selesai pemesanan. Lalu ada delivery, yang mana produk yang dijual pada PT Serangkai Bambu dikirim ke pembeli. Lalu ada physical inventory, yang mana ini adalah list dari semua produk yang kita PT Serangkai Bambu ada. Lalu di bagian replacement di sini ada sistem di mana biar apa, saat produk yang di stok itu sudah mulai menipis atau gimana, bisa langsung otomatis pemesanan. Lalu di sini di produk juga bisa untuk mengelola produknya sekaligus untuk membuat produk seperti ini. Ya, warna contoh kita bisa menambahkan produk seperti benda lain seperti apa, ballpoint, gambar. Lalu di ballpoint gambar ini bisa seperti harganya 10.000. Di sini untuk costnya 10.000. Nah, untuk salesnya, lalu di sini vendor, kita bisa pilih vendornya seperti dari Joico untuk inventory, dan untuk accountingnya ini masuk ke bank kita. Nah, lalu jika sudah, maka bisa dimasukkan ke dalam produk di sini. Nah, untuk reporting ini bisa lihat yang dimana informasi stok dari barang-barang kita, termasuk harga, value, dan incoming yang kita dapatkan dari produk ini. Untuk selanjutnya di accounting itu, di sini sales itu menggambarkan produk yang terjual di hari demi hari. Untuk purchase itu pembelian barang dari kita. Lalu di customer ini juga ada kayak invoice, kredit, itu dari vendor seperti billing di sini. Di sini itu di billingsnya terdapat barang-barang produk yang sudah dibeli. Ini contohnya in payment. Di sini itu accounting itu buat keuangan untuk menerima dan membayar produk-produk tersebut. Nah, contohnya di sini itu in process, ini bisa langsung dibayar, validasi. Nah, di sini nanti akan produknya itu sudah terbayarkan. Lalu selain itu di sini juga ada analisis untuk melihat report dari penjualan produk dari PT kita. Sekian, lalu bisa dilanjutkan ke yang lain.
Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan submodul tentang point of sale atau POS. POS di sini tujuan utamanya itu untuk mencatat laporan transaksi atau biasa disebut kasir. Di sini terdapat order yang berisi riwayat order dari si customer, lalu ada produk, reporting. Di sini saya akan memulai transaksi. Kita open dulu, dan ini adalah cash awal kita yang kita gunakan untuk modal. Di sini kita open register. Nah, sebelum membeli, di sini ada beberapa kategori seperti ada ballpoint, kertas, krayon, map, penghapus, spidol, amplop, buku, dan pensil. Misalkan di sini kita ingin membeli pensil 2B, kita beli 2 di sini. Terus kertas AVS dan buku bab batik. Sebelum melakukan payment, kita memasukkan dulu data customer. Di sini kita bisa meng-create data customer. Tapi di sini saya akan menggunakan data yang sudah ada. Di sini saya pilih Hang sebagai customer. Lalu setelah itu maka payment. Di sini saya melakukan payment menggunakan cash. Di sini misalkan cashnya adalah 120.000. Kita pencet invoice-nya, maka akan mendapatkan kembalian 11.220. Kita tunggu. Nah, setelah ini maka kita akan close register. Kita balance dulu. Nah, sudah. Makanya untuk integrasinya tadi adalah misalkan ada orang yang mengorder, maka untuk di bagian produk dia akan otomatis mengurangi unitnya. Lalu untuk ke bagian sales adalah dengan menambahkan data customer, makanya sales dapat melakukan laporan lebih lanjut. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Oke, jadi di sales ini pertama ada barang-barang yang tercatat di sini. Ada serial numbernya, ada sales nomor 1 dan sampai seterusnya. Di quotation tadi, di order juga tertulis status invoice, salesnya dan data customer-nya. Di sini juga ada order date-nya. Di sini ada customer-customer yang sudah tercatat di Serangkai Bambu PT ini. Pertama ada tadi dicontohin Hang dan yang lain. Ini to invest-nya belum ada karena proyeknya belum dibuat. Terus ini di sini juga bisa lihat produk-produknya, bisa create new product juga dari sales. Wow. Di sini juga ada price list. Ada di reporting juga dari berapa yang telah terorder dan tanggal berapa. Ini sales person yang sudah ini sales personnya, sales. Ada saya sendiri 318 produk. Ada produk-produknya juga. Ada
pie graph-nya di sini paling banyak yang diorder buku batik, buku gambar dan buku tulis. Customernya toko lautan mantap 300 order dan yang lain. Dan selanjutnya mungkin dicoba bikin sales baru. Oke, misalkan maksudnya ada customer. Saya contohkan di sini Hang. Sales bisa menambahkan produk secara manual, misalkan contohnya penghapus papan tulis. Di sini bisa kita atur kuantitinya, harganya, dan pajaknya bila ada. Sebagai contoh penghapus papan tulis dengan 30 jumlahnya. Kalau kita bisa tambahkan lagi yang lain, misalkan buku tulis 10. Jadi kita bisa send by email dan tertulis di sini pembeliannya apa saja, notanya bisa send dari email ke customernya. Setelah kita confirm, kita bisa membuat invoice. The regular invoice, down payment, dan fixed amount. Down payment percentage dan fixed amount. Kita contohkan di sini regular invoice. Kita bisa confirm dan kita bisa send invoice-nya ke customer-nya juga. Nah, jika sudah di-send, kita bisa print atau langsung bayar invoice-nya. Kita bisa create payment dan ada payment di sini. Dan kita bisa validasi payment-nya. Selesai. Invoice-nya juga sudah selesai. Oke. Waduh. Selanjutnya di delivery. Di sini kalau kita delivery ke customer-nya. Di sini jika demand-nya memenuhi kuantitinya, produk availability-nya akan terus available dan kita bisa langsung validasi. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk submodul CRM. Di mana dari teman-teman tadi sudah melakukan penjualan dan sales melakukan penjualan dengan orang, misalnya tadi satu orang disebutkan yaitu Hang. Kita di sini bisa melakukan promosi lebih lanjut kepada orang yang telah melakukan transaksi tadi dengan sales dan point of sales. Misal kita tambahkan di sini yaitu misal Hang tadi. Di sini kita bisa menambahkan nomor telepon dan menulis di sini untuk opportunity, peluang untuk dia melakukan pembelian lagi. Bisa kita namai dengan promo menarik opportunity dengan range mungkin satu saja medium karena dia adalah pelanggan baru. Dengan revenue misal tadi membeli buku tulis, misal kita mungkin dia akan beli lagi buku tulis sekitar 1 pak atau 10 dengan harga sekitar 400.000 misal. Setelah kita tambahkan di sini di new akan muncul, lalu kita bisa melakukan send aktivitas dengan yang ini orang tadi Hang, mungkin melakukan email dengan
orang tersebut, lalu membuat schedule, maka email tersebut akan terkirim oleh di akun Hang ini. Mungkin bisa setelah email terkirim kita bisa klik markdown untuk sebagai tanda bahwa email bisa sudah terkirim. Selanjutnya, bila seorang Hang ini melakukan balasan dari email tersebut, mungkin akan berpindah ke qualified. Lalu setelah itu mungkin akan lanjut ke negosiasi untuk kita bisa menawarkan promo lagi dengan harga yang lebih murah lagi. Jika seorang Hang ini setuju, mungkin kita bisa masukkan ke proposition atau bisa langsung ke, jika Hang ini tertarik dengan tawaran selanjutnya, bisa kita klik won atau menang. Jika Hang ini tidak tertarik, kita bisa klik close. Kita anggap saja seorang Hang ini dia tertarik dengan promo yang kita buat. Kita klik won, maka kita menang dan mendapatkan promo dan hasil dari promo yang kita buat. Selanjutnya di sini ada reporting dari tadi promo yang kita lakukan. Ini saya buat satu pada ini tadi, maka di sini cuma satu. Atau kita bisa buat quotation lagi dari, jika Hang tadi bisa kita lakukan promo lagi jika dia tertarik pada promo selanjutnya, kita email sendiri. Nah, untuk di sini ada sales team, di mana sales tersebut adalah, di sini ada saya sendiri dan Okta sebagai tim untuk bagian CRM. Sekian dari saya. Dan sekian juga presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.